upah dosa. Nah, berarti gara-gara dosa kau kan dia mati. Iya, ditimpakan. Adil nggak itu? Penembus. Adil nggak itu? Adil karena Tuhan mampu. Oh, yaudah. Jadi teman-teman di Kristen itu, Tapi kalau saya tanya, apakah tunggu saya balik tanya, apakah orang Yahudi dan Kristen mampu menebus dosa Muslim? kalian itu mampu untuk menjadi Muslim, tapi kalian nggak mau. Enggak, maksudnya saya nggak tanya itu. Saya tanya penebusan. Kalian yang memilih, karena Kok kalian kita ingkar kepada Allah. Ya iyalah, kalau ingin selamat dia pilih Allah lah. Enggak, apakah kita Bukan tentang itu. Siapa bilang tentang hikmat? Siapa bilang tentang hikmat? Itu tulisannya tentang hikmat. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Orang ini peka nih kalau ngomong teriak-teriak nih. Saya tuh sekali aja udah ngomong lah. Yang bilang siapa? Baca tuh semuanya, bukan satu kata saja. Karena ini Kau ngerti kan pertanyaanku? Yang bilang tentang hikmat tuh siapa di situ? memang, tapi kakak bacanya tentang hikmat yang tertulis punya, bukan tentang. Kamu mengerti pertanyaan saya kah? Kan, kau jelaskan. Ya udah, kau tulisan jelaskan. Amsal itu tentang hikmat. Ya udah, kau Amsal itu jelaskan. tentang hikmat. Ya, Kalau apa tidak kaitannya? mengerti itu tidak usah terlalu banyak ini drama ini. Kau yang drama, kau siapa? Nenek kesini ke tempat kami diskusi. Aku diskusi dengan Elora, kau pula laki, bininya kau. Bininya kau. Kau siapa? Naik di Komal Islam, diizinkan bertanya tentang Islam. Kok kau ngatur-ngatur kami? Inilah kenapa aku bilang Kristen ini adalah pengikut penjajah. Masuk di Komal kita, ngatur-ngatur kita. Kristen agama saya, Mbak. Kristen Kalau itu kau- agama yang datang dari penjajah. Kristen agama saya. Jadi kalau kau Memang betul. hujat Aku agama agak- saya, ya saya juga merasa sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pertama, Allah sudah ampuni dulu dosa itu. Nih Islam keren banget nih. Allah ampuni dosa kami, dan dosa kami yang kami itu kalian menanggung bukan karena kami berbuat dosa, bukan. Tapi Allah limpahkan kepada kalian karena memang kalian jahat, kalian kafir gitu loh. Nih, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani karena tanpa kami kalian masuk neraka karena kalian kafir. Karena syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Jadi Allah adil. Sama seperti Amsal 21 ini nih, sama persis dengan Amsal 21 ini nih. Nih, sama persis seperti ini nih. Kan orang yang berdosa melenggang kangkung masuk surga, orang yang tidak berdosa malah disiksa telanjang bulat di dunia menderita. Itu Yesus.
Bahkan di dalam kitabmu, anak kecil itu disuruh bunuh karena dosa nenek moyang mereka. Bener kan? Ternyata ini dia diampuni. Saya sudah bilang tadi, Allah ampuni dulu dosa kami. Karena Allah bukan yang zalim. Kenapa Allah ampuni dosa kalian? Ya karena kami ini orang Islam, bahwa memilih kami. Nah, Bukan. dalam Islam, nih kutunjukkan dulu. Jadi kalau si kau mendengarkan penjelasanku, itu tidak akan berbeda dengan ulama manapun. Kalau memang ada perbedaan ulama, kau tunjukkan sama aku bahwa aku salah nih. Allah itu mengampuni kami karena ini ya, ini dia nih, ya. Nih, ini dalilnya nih. Apa itu? Rasulullah diam dulu, hadis sahih ya. Hadis Nih, apa itu? barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu menghukumnya di dunia, nah nih, kemudian Allah itu adalah kafarat. Terus lanjut, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut kemudian Allah menutupinya, maka itu urusannya kembali kepada Allah. Nah, kalau di agama kau kan orang yang ahli surga, makanya Tuhan kau kan datang kepada orang berdosa. Beda di kami, orang berdosa masuk neraka, orang benar masuk surga. Kalau terbalik, Yesus yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Ini yang namanya tidak adil. Kau bilang pula pakai tebus-tebus utang-utang piutang tadi. Jadi kau sudah akui ketika adil nggak menurut kau? Kau yang berbuat dosa, Yesus yang menanggung dosa kau. Karena Tuhan Yesus mampu. Karena Tuhan Yesus mampu menebus kita. Saya Karena tidak Tuhan tanya Yesus dia mampu sempurna. atau tidak mampu. Adil nggak menurutmu? Adil karena Tuhan Yesus mampu. Oke, berarti adil ya. Kalau kau yang berdosa, Tuhan anak kau Yesus yang dibunuh. mampu. Berarti adil Oh, gitu tidak. ya. Kau yang berdosa. Beda dosa penebus. Ini utang dosa ini diajarkan di mana di kitabmu? Dek, utang-utang dosa ini di mana diajarkan dalam kitabmu? Dosa waris itu di mana diajarkan? Coba tunjukkan Utang ayat dosa kan waris. maut, upah Ya, dosa. coba. Upah dosa adalah maut. Iya, Nah, betul. Yesus itu mati nggak? Iya, mati. Matinya karena apa? Karena upah dosa. Nah, menanggung berarti dosa. gara-gara dosa kau kan dia mati. Iya, ditimpakan. Adil nggak itu? Penembus. Adil nggak itu? Adil karena Tuhan mampu. Oh, yaudah. Jadi teman-teman di Kristen itu Tapi kalau saya tanya, tunggu saya balik tanya, apakah orang Yahudi dan Kristen mampu menebus dosa Muslim? kalian itu mampu untuk menjadi Muslim, tapi kalian nggak mau. Enggak, maksudnya saya nggak tanya itu, saya tanya penebusan. Kalian yang memilih, karena Kok kalian kita ingkar memilih? kepada Allah. Ya iyalah, kalau ingin selamat dia pilih Allah lah. Enggak, apakah kita mampu menebus Kalian dosa di- Muslim? Hidup kalian bertahun-tahun dimampukan Allah untuk punya akal, punya hati nurani, menerima mana ajaran benar yang tidak. Lalu kalian tetap menolak Allah. Bahkan kalian menuduh Tuhan itu tidak adil. Bahkan itu tuduhan keji loh. Maka kalian adalah orang yang memilih sendiri untuk masuk neraka. Nggak ada, tidak pernah kita ditanya mampu tidak mampu, tetapi mau tidak mau. Makanya di dalam Al-Quran itu masuk surga itu karena kita mau. Kullu matin yadkhulul jannah, kecuali yang tidak mau, bukan mampu nggak mampu. Masuk Nah, surga saya dan neraka tanya itu bukan, penebusan. nggak ada, nggak salah kau dek. Nggak ada Loh, ceritanya Allah minta izin dulu, kau sanggup nggak ada. Di dalam KUHP pun kau datang ke persidangan manapun, tidak ada hukuman itu, hukuman mati, hukuman gantung. Ditanya dulu kau mampu atau tidak mampu, nggak ada gitu. Hukuman itu sesuai dengan perbuatan. Mau kau mampu menjalankannya, mau kau tidak mampu, nggak ada urusan. Hukuman ya hukuman sesuai dengan perbuatan. Tapi di agama kau yang berbuat jahat, kau tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kau, tapi melimpahkan kepada orang lain yang kau bilang mampu. Kalau memang Yesus Ya mampu, Allah kenapa juga dia minta gitu, tolong? Allah juga melimpahkan Mana? kok. Itu Ya melimpahkan kepada orang dosa. lain. Ya itu menghukum namanya, bukan melimpahkan. Kok Karena kau menghukum itu kafir. kan? Sama kalau ini kan di Ini apa ini, bro? Ini apa? Ini bukan cuma Allah saja, bro. Maaf, bro, ya bukan Allah saja, bro. Bukan Allah saja. Tuhan yang bagi- 4969 kan tertulis penebus. Iya. Penebusmu kan dari siksa neraka. Ini kan, ini apa ini? Tulis itu 18. Orang fasik Apa dipakai. masalahnya? Ya apa masalahnya ini? Kan ini sama dengan kan ini sama dengan Al-Quran. Orang fasik Ini dipakai bukan sebagai Quran. tebusan. Loh, saya bilang sama ajarannya. Ajaran Kristen yang beda, makanya aku bilang Kristen ini sesat. Orang Yahudi percaya orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Kalau di Kristen orang benar sebagai tebusan orang fasik, kan berbeda itu. Islam dan Yahudi sepakat. Iya saya. Iya saya 53 kan tertulis. Apa ini? Yesaya 53. Ini yang biasa 53 saya buka dalilnya dulu. Di dalam iman Yahudi, orang fasik dipakai tebusan untuk melepaskan orang benar. Di Kristen justru sebaliknya. Apa? Minta dulu Mese. Anda nanti saya lagi sama si Elora ini. Saya berputar-putar dengan kalian tadi ini. Saya sudah menjelaskan apa masalah. Kalau orang kafir masuk neraka, masalahnya apa? Apa masalah? Peduli setan kalian mampu nggak mampu? Siapa suruh kalian kafir? Aneh Itu kalian. tentang hikmat kak, bukan tentang itu. Siapa bilang Ya, tentang betul. hikmat? Siapa bilang tentang
hikmat? Itu tulisannya tentang hikmat. Baca Yang deh bilang judul. siapa? Yang Baca bilang deh siapa? judul. Yang bilang siapa? Orang ini peka nih kalau ngomong teriak-teriak nih. Satu sekali aja udah ngomong lah. Yang bilang siapa? Baca tuh semuanya, bukan satu kata saja. Karena ini Kau dalam ngerti kan Quran. pertanyaanku? Yang bilang tentang hikmat itu siapa di situ? Memang, tapi kakak baca ini tentang hikmat yang tertulis punya, bukan tentang Kamu mengerti pertanyaan saya, Kak? Jangan kau di sini masuk koma kami, kau pula yang bentak-bentak di sini. Aku yang bentak-bentak kau. Kau tunjuk dulu siapa yang bilang itu? Kau orang lagi membawa pandangan Yahudi, kau pula Kristen bawa kitab Yahudi. Perikop itu bukan orang Yahudi yang tulis, tahu kau? Perikop itu bukan ayat. Perikop itu judul yang dibuat oleh orang Kristen menafsir kitab orang Yahudi. Ku baca tuh bacakan semuanya. ayatnya. Baca tuh semuanya. Ya kau baru lah yang baca, bilang. aku pula yang baca. Makanya kalau tidak mengerti itu jangan baca satu-satu. Ya kau lah jelaskan. Kalau tidak mengerti itu baca satu-satu, itu tentang hikmat. Kau Amsal jelaskan, kau Amsal, jelaskan. Ya udah, kau tulisan jelaskan. Amsal itu tentang hikmat. Ya udah, kau Tulisan Amsal itu jelaskan. tentang hikmat. Ya, Kalau apa tidak kaitannya? mengerti itu tidak usah terlalu banyak ini drama ini. Kau yang drama, kau siapa nenek ke sini ke tempat kami diskusi? Aku diskusi dengan Elora, kau pula laki, bininya kau. Bininya kau. Kau siapa? Naik di Komal Islam, diizinkan bertanya tentang Islam. Kok kau ngatur-ngatur kami? Inilah kenapa aku bilang Kristen ini adalah pengikut penjajah. Masuk di Komal kita ngatur-ngatur kita. Kristen agama saya, Mbak. Kristen Kalau itu kau- agama yang datang dari penjajah. Kristen agama saya. Jadi kalau kau Memang betul. menghujat Aku agama agak- saya, ya saya juga merasa saya agama Islam. Saya agama Kristen. Kapan saya pernah menghujat Kristen? Kalau saya katakan Kristen agama penjajah, itu hujatan atau fakta? Hah? Susah juga nih bicara dengan orang Islam. Karena kau tidak punya akal, kau ingin menang sendiri. Kau masuk di Komal orang Islam. Kau orang Islam itu egois, menang sendiri. Wah, berarti Pak Apa-apa Jokowi, tuh maunya berarti sendiri. Pak Prabowo egois. Agamanya, Pak Prabowo bukan orang Islam. orangnya, agama. Ya udah, berarti Pak Prabowo, Pak Jokowi, seluruh orang Islam di Indonesia ini egois menurut kau. Karena mau menang sendiri. Ya berarti polisi-polisi Islam itu semua egois. Berarti kalau akui Pak Prabowo itu kan agamanya Islam, berarti dia egois. Kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu fakta, karena memang Kristen masuk ke Indonesia ini melalui penjajah. Itu fakta. Berarti kau bilang itu Pak Jokowi itu egois. Akui dulu, jangan kau nggak konsisten dengan ucapan kau. Inilah kau bilang ajaran setan. Beraninya menuduh tanpa bisa membuktikan. Kalau aku menuduh bisa buktikan. Aku bilang Kristen ajaran penjajah karena memang agama Kristen dibawa oleh penjajah. Datanya banyak. Ini bukunya Dani Uli Kozok pun menuliskan nih. Kau tahu nggak ini? Misionaris dari Jerman itu. Nih, dibantu penjajah masuk ke sini. Makanya kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu datanya ada. Nah, kau bilang Islam agama egois. Apa data kau? Ini nih Kristen biadab naik ke Komal kita nih. Kalau ngomong nggak berpikir otaknya. Naik pengen ngatur kita kasih kesempatan. Ayo dek bicara, jelaskan agamamu di sini. Kalau nggak kau bertanya saja sama saya. Kau bicara tentang Amsal 21. Kau paham dengan Amsal 21 itu? Kau jelaskan sama saya. Jangan kau suruh saya yang baca pula. Kau perintah-perintah aku baca satu perikop. Memang kau siapaku? Kurang ngajar kali nenek Komal orang nih. Ini aku bilang kalian tuh biadab rata-rata. Biadab kalian tuh rata-rata loh. Kami diskusi bagus-bagus. Si Elora ini tanya tentang agamaku. Ku bandingkan dengan Amsal 21. Di Amsal ini orang fasik dipakai sebagai tebusan. Apa salah? Islam juga begitu. Yang nggak benar itu Kristen. Kenapa? Orang benar justru menebus orang fasik. Itu tidak adil. Kau yang berbuat, kau yang berselingkuh dengan laki orang Tuhan, kau yang salah. Itu tidak adil namanya. Karena Tuhan sendiri Aku nggak nanya Tuhan kau, mana Tuhan kau bilang kalau dia mau menebus dosa kau, mana? Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Mana tulis Karena dia yang ciptakan manusia, Dengar, dia yang ciptakan manusia, ya dia tidak mau manusia-manusia itu jatuh dalam kejahatan. Makanya dia menjelma menjadi manusia, terus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bisa nggak Tuhan kau mengampuni dosa tanpa mati? Manceret Harus kau kan? mati.
Bisa. Berarti nggak harus bisa. mati. Berarti nggak bisa Tuhan kalian mengampuni tanpa mati. Karena upah dosa itu maut. Tuhan Saya kan tanya, tidak bisa bisa nggak mengangkat Tuhanmu firman-Nya mengampuni sendiri. dosa orang tanpa mati? Wah, upah dosa kan maut. Oke, ini kutunjukkan kau datanya ya. Nih, ini penipuan kalian terhadap kami nih. Di kitab Gau Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa dia mati dulu nih. Ini kalian penipu. Kalian nggak baca kitab kalian dulu, naik ke komal kami, malah pula menjelaskan agamamu. Kan aku bilang, tanya aja agamaku, babak belur kau menjelaskan agamamu. Penebusan dosa kan artinya pengampunan dosa. Ini Ya kau ampun. baca kitab kau percaya Paulus atau percaya Yesus? Kau baca Lukas pasal 7 tuh. Lukas pasal Lukas 7 nomor pasal- 36. Lukas pasal 7 Nomor 36. nomor 36. Ini perempuan naik Lukas sini. 7 ayat 36. Ya, baca Lukas. Saya baca ya. Lukas 7 ayat 36. 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang No, makan di bukan, rumah. bukan. Salah ayat itu kali. Salah nih, bukan. Ayat berapa ini? Tar. Nah, ini dia di dalam kitab Lukas 7:47, bukan 36, 47. Kau kalau naik ke sini, kalau kau beradab, kau tanya dulu sama aku. Ini konteksnya kumal ini buat apa? Aku sama Elora dari tadi diskusi bagus-bagus kok. Naik kau ngatur-ngatur saya. Kau yang sudah baca satu perikop. Jangan aku yang kau suruh. Aku jangan kau suruh. Di kitab kau kulik-kulik. Bahkan aku belajar bahasa Ibrani kitab kau itu. Jangan aku yang kau suruh-suruh. Merintah-merintah orang, suka-suka bapak moyangnya aja naik ke komal orang. Punya adab kau. Aku di sini sama Elora diskusi bagus-bagus kok dari tadi, nggak saling menghujat kok. Kalau kau pengen menjelaskan, kau silakan kau jelaskan. Jangan aku baca satu perikop, baca nih. Nggak ada adab, nggak sopan. Kecuali kau berilmu. Ini komal Islam bos, ya di komal Islam ini aku sudah bilang. Kau tanya tentang Islam sudah. Jangan kau jelaskan agamamu. Aku tabok kau nanti, karena kalian nggak paham. Banyak kalian nggak paham. Sudah bacalah itu. Kenapa ditutup mikmu Elora? Baca itu Lukas 7:47 itu. Kau yang bilang tadi tidak bisa diampuni. Lukas 7:47. Nah, baca itu kok kuat. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat dosa. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kenapa Tapi orang dosanya yang bisa cukup- terampuni? Karena berbuat kasih. Nah, berarti ada dosa yang bisa diampuni tanpa kematian. Tadi kau bilang Tuhan kau Kasih, nggak bisa kan? mengampuni tanpa kematian. Nah, ini Ya justru itu intinya Kristen, karena kan Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mati. nggak Karena ada perbuatan itu. Aku kasih nggak nanya Tuhan. itu doktrinmu. Itu udah lari kau kemana-mana. Kau Oh, bilang doktrin tadi, kau bilang yang mengatakan tidak bisa mengampuni dosa tanpa kematian itu ajaran Paulus dalam kitab Ibrani. Paham kau? Ntar dulu aku dapat telepon nih. Kan kasih, kan intinya itu kan kasih yang mengampuni. Boleh Di telepon ayat dulu itu. bentar. Kak, bentar kak. Ada ini dulu kak. Apa itu? Nah, dengarkan baik-baik ya. Tadi kan Anda saya tanya, bagus-bagus. Bisa nggak Tuhan Anda itu mengampuni tanpa mati? Anda bilang tidak bisa. Upah dosa adalah maut, kan kata Anda. Saya Ya. tunjukkan kepada Anda, Tuhan Anda pernah mengampuni dosa tanpa mati dulu. Tidak ada darah yang tertumpah pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu dia diampuni karena perempuan ini banyak berbuat kasih. Nggak mati dulu. Intinya kan kasih. Iya, ternyata Tuhanmu bisa mengampuni tanpa mati. Itu poin kita, bukan kasih apa kasih. Yang kutanya itu bisa nggak Tuhan kau mengampuni tanpa mati? Nggak bisa katamu. Ternyata Tuhanmu berkata lain. Bisa kata Tuhanmu. Mana yang benar ini ajaranmu? Perkataanmu atau perkataan Tuhanmu? Kalau tadi tentang hadis kami itu, hadis menjelaskan tentang hadis, ayat menjelaskan tentang ayat. Bahwa nanti di hari akhir orang Yahudi itu setelah dosa-dosa kami diampuni, maka dosa-dosa kami itu dibebankan kepada kalian karena kami sudah diampuni dulu. Bukan Tuhan kami zolim, orang benar, orang nggak salah tiba-tiba mendapatkan kejahatan dari orang lain. Bukan.
Allah itu adil. Adil itu menimpakan sesuatu pada tempatnya, Dek. Nah tadi kau bilang Tuhan kau tidak bisa mengampuni tanpa mati. Berarti Musa itu tidak terampuni. Berarti seluruh Bani Israel tidak ada yang diampuni ketika bertobat. Daud itu bahkan bertobat. Tapi yang mati bukan Tuhanmu, tapi yang mati anaknya. Rahab itu bertobat, persundal dia itu. Kenapa dia bertobat? Kenapa dia diterima Tuhan? Karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel dengan mengatakan orang Israel sudah kabur ke sana loh. Artinya kau barusan itu telah babak belur dengan kitabmu, bertentangan. Kasih yang dibahas. Saya sedang membuktikan kalau kalian umat Kristen ini penjelasan dan doktrin kalian bertentangan dengan kitab kalian. Itu yang saya lakukan di sini. Mengajukan kasih. Apa Kematian dan kasih. Yang kutanya itu apa tadi? Maut dan kasih. Bisa, berarti bisa Tuhanmu mengampuni tanpa kematian. Intinya kasih. Iya. Apalah ini? Yang saya tanya apa? Kenapa langsung macet? Bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa kematian, Dek? Kematian itu bukan bentuk kasih, tapi itu bentuk kekejian. Apa pula mati ditoprak bentuk kasih? Sejak kapan adil? Yang adil itu adalah ketika yang dimati. Kau tengok nih ya, nih. Kau Imamat pasal 10 nomor 20 ya. Nih. Ya, nih. Bentar. Kau baca Imamat pasal 10 nomor 20 atau pasal 20 nomor 10. Pasal 20 nomor 10 kau baca. Kuat-kuat kau baca. Ayat 10. Nah, ada di sini ini tentang Baca Imamat pasal 20 nomor 10. bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi, sekarang kalau Kristen berzina yang dihukum mati siapa? Kan Kalau orang Yesus Kristen yang berzina, mana dia mau mati? Kalau dia mau mati, kenapa dia berkata Eli Eli lama sabaktani? Itu penggenapan Mazmur 22. Oh, jadi dia acting di situ. Bukan acting, memang betulan untuk menanggung dosa. Berarti dia memang menanggung dosa. Berarti Yesus berdosa? Tidak, maksudnya menanggung. Lah kalau kau misalnya tidak berhutang, kau menanggung hutangku, kau jadi berhutang atau tidak? Aku punya utang sama Nandar. Aku punya utang sama Nandar. Iya, aku punya utang sama Nandar 5 juta. Aku nggak punya uang buat bayar. Kau tanggung utangku. Kau jadi berhutang nggak sama Nandar? Tidak, karena saya bayar lunas. Kan dia langsung dibayar lunas. Sebelum kau bayar lunas itu kau berhutang nggak? Oh, kan ini kan dibilang langsung bayar lunas. Sebelum kau membayar itu kau berhutang nggak? Kalau sebelum itu berhutang, tapi kalau langsung dibayar lunas, gimana? Ya udah, kalau begitu kenapa Tuhan mau dikatakan dosa? Dijadikan berdosa. Dikatakan dosa. Ya, kenapa? Itu 2 Korintus. Itu untuk tukai apa tuh? Apalagi penebatan lagi, alegori lagi, ke bagaimana menilai ke asumsi pribadi. Pergantian apa? Apa tuh? Pergantian kita nih tim apa tuh kayak di Yesaya 53. Hah? Ini kan pembuatan. Apa ini? Tuhanmu dijadikan berdosa, katanya dia tidak jadi berhutang. Kau yang berdosa, dia yang dijadikan berdosa. Ya kan, kau yang berhutang tidak bisa. Apa ini maksudnya? Ini nggak lama pun nih. Gimana Kristen-Kristen ini menjelaskan agamanya nih? Diambil terus dilunaskan. Yang kutanya itu, kenapa di kitab kau justru dia dijadikan berdosa kalau dia tidak ikut berhutang? Jangan. Kenapa dia jadi terkutuk? Supaya kita dibenarkan. Nah, berarti dia betul berdosa kan? Tidak, mengambil terus dibayar lunas. Itu apa ini datanya? Datanya itu apa? Kapan dia berubah jadi tidak berdosa? Ketika dia jadi berdosa, kapan dia berubah jadi tidak berdosa? Kapan? Harinya kapan? Nah, Tuhan Yesus kan yang sempurna dihapus dosanya. Dia kan sudah jadi berdosa. Kapan dia tidak lagi berdosa? Kok dosa? Kan kalau seseorang dijadikan dosa, dia harus dijadikan lagi mulia, baru dia tidak dikatakan dosa. Kapan dia dijadikan dosa, tidak berdosa lagi? Kapan? Tuhan Yesus kan memang tidak berdosa. Duh, dia kan dijadikan dosa. Dijadikan dosa. Iya, supaya untuk dihapuskan. Nah, ketika Yesus mau jadi dosa, kapan dia tidak jadi dosa lagi? Tuhan Yesus memang tidak berdosa. Duh, dia kan sudah dijadikan dosa. Kan kau udah bilang tadi, ketika kau menanggung dosaku, menanggung utangku, berarti kau berhutang. Nah, kapan kau tidak berhutang lagi? Ketika bayar, kan gitu. Nah, di mana pernyataan Tuhan kau ketika Yesus mati di yang salib ini, dia jadi tidak berdosa lagi, dia tidak jadi dosa lagi, tidak jadi terkutuk. Kan sampai sekarang dia tetap terkutuk. Loh, gimana itu?
Galatia 3. Galatia pasal 3:13 dia terkutuk. Kapan dia tidak lagi menjadi kutuk dan terkutuk? Kapan? Kapan dirubah sama Bapa kalau dia tidak lagi terkutuk? Kok jadi tidak terkutuk? Ini kan pergantian. Apa ini pergantian? Pergantian musim. Omong-omong Bukan apa? di Yesaya 53. Ini aku bilang, jangan kalian itu kalau nggak ngerti teologi, jangan kalian yang menjelaskan. Tahap-tahap aja yang kau omongkan dari tadi, nggak pernah aku dengarkan pendeta ngomong kayak gini. Pergantian lah, ini bahasa baru nih, ku catat dulu ya. Bahasa kamus Kristen rohani nih, bahasa pergantian. Pergantian ilahi teman-teman ya, pergantian rohani ya. Baru tahu aku ada bahasa pergantian rohani. Pokoknya suka kalian aja lah ngomong. Bapak moyang kalian tahap-tahap aja kalian ngomongkan. Pergantian ilahi lah, kebagaimanaan ilahi lah, keberadaan ilahi lah, kawin rohani lah, sunat ilahi lah, entah apa aja. Hei macam. Makanya aku bilang, kalau kalian nggak mapan, jangan kalian yang jelaskan. Di sini tertulis, tadi kau paksakan aku mengiyakan pendapatmu tentang tertulis, udah aku jelaskan. Allah ampuni dosa kami dulu. Nah kalian baru dilimpahkan dosa kepada kalian karena memang berdosa, kalian umat berdosa. Tanpa kami kalian masuk neraka, tanpa kalian kami tetap masuk surga. Gitu. Kami cuma berganti tempat kepada kalian yang tadinya tuh kafir, murtad, ya begitu. Dan itu ternyata sama dengan kitab Amsal. Kalian ngamuk-ngamuk sama aku ngapain? Ada gunanya kalian ngamuk? Nggak ada. Makanya jelasin. Apa yang kau jelaskan barusan itu? Yang kau jelaskan barusan itu adalah pergantian ilahi. Di mana itu dijelaskan? Nggak ada bahasanya. Di mana kamus rohani Indonesia Kristen? Ini Yesaya 53 ayat 5 itu kan? Yesaya Itu 53 kan tentang kenapa? nubuatan apa? Yesaya 53 mana? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia Yesaya tertikam 53. ayat 5. Yesaya 53 Ayat 5. ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Kita baca. Tetapi dia tertikam oleh Diam karena dulu, pemberontakan. giliran kalian mau mengambil nubuatan nggak pakai perikop bacanya. Giliran aku kutip ayat kalian suruh pakai perikop. Ini perikopnya Siapa kan kak? Apa perikopnya ini? Mana perikopnya kalau ini nubuatan? Mana? ini kan ada tertulis inilah nubuatan. Kan Mana? ada tertulis Mana? gitu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Nah, berarti Yesus nggak tampan. Ya nggak tahu, saya nggak tahu muka. Inilah ku bilang kalian, giliran kalian mencomot kitab Yahudi, menceret. Ini nubuatan Giliran tentang siapa kalian ini? kami mengutip ayat, kalian tuduh kami pakai perikop sesuai konteks. Di sini konteksnya dikatakan apa ini? nubuatannya, ya kan kau yang bilang kalau ini katanya nubuatan. Aku merujuk ke sini ada, aku tengok nubuatan di sini. Iya nubuatan karena ini dikutip perjanjian baru. Mana perikopnya kalau ini adalah nubuatan mana? Kalau kan nggak ada tertulis inilah nubuatan. Nggak ada Nah, tertulis inilah gitu. aku bilang lucu. Tapi nih, Giliran tapi kan ada dikutip tertulis juga. perikop, kalian bilang inilah perikop. Giliran loh, nggak kan nggak semuanya ada perikop itu. Judul perikop ya nggak Nah semua ya ada udah, judul makanya perikop. kalian kalau ngomong jangan sosok perikop. Loh, ini kan maksudnya saya bilang ayatnya. Udah, Ayatnya dikutip. ini kan menurut kamu kan nubuatan buat Yesus. Berarti Ya, ini nubuatan ku- itu harus terpenuhi nggak sama Yesus? Iya dong. Karena Harus. dikutip, Oke. dikutip Ya perjanjian udah. baru. Oke, terpenuhi ya, baik. Sebagai Dikutip taruh, perjanjian baru. dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semarak. Dia tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Berarti Yesus ini menderita seumur hidup. Loh. Memang tertulis seumur hidup ini. Ia dihina dan dihindari seorang pun penuh kesengsaraan dan yang biasa Seorang pun. menderita. Tuh, yang Seorang pun. Iya, Nggak ada seorang pun yang penuh kesengsaraan. Ini kok kita Seorang sendiri yang penuh. diingkari. Ya seorang yang penuh dengan penderitaan nih. Seorang yang penuh kesengsaraan. Kan penuh kesengsaraannya. Ya kan Kalau disalib penuh kesengsaraan berarti seumur hidup. Nggak ada Dan yang tertulis biasa seumur hidup menderita. itu. Jadi penuhnya kapan? Kan waktu disalib ini waktunya. Penuh nggak waktu itu? Mana ada penuh? Waktu itu kan pikul salib gantian sama Simon. Gimana kau ini, Dek? Itu kan dibantu penuh kesengsaraan. Ya udah berarti nggak penuh kesengsaraan, dibantu. Kok Apa pula nggak lah kau penuh ini? sih? Nih, coba disalib itu sengsara atau enggak? Ya memang sengsara. Ya udah kan itu penuh kesengsaraan. Disalib kan penuh Lah waktu dia kesengsaraan. pikul salib sendiri atau dibantu? Awalnya sendiri terus dibantu.
Nah ini ku Kan bilang itu nggak penuh berarti dia mengenapi nubuatan. Ya Coba lah Umi ada nggak misalnya. nubuatan? Nah ingat, loh, saya tidak bilang penyalipan itu bukan perbuatan keji. Justru di sini seorang yang penuh kesengsaraan dan yang Ya, biasa memang penuh menderita kesengsaraan. kesakitan, Disalib dia itu sangat penuh hina. kesengsaraan. Bentar dulu, jangan potong-potong ayat. Kalau kau betul-betul jujur dengan agamamu, harusnya kau terima ini nubuatan full buat Yesus. Iya, Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang dia tanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Berarti ganjaran kepada Yesus keselamatan bagi kalian. Akan ganjaran. Iya, penderitaan kepada Yesus kalian yang menikmatinya. Ya kan penebusan dosa itunya anak domba Iya, Allah. makanya ganjaran dosa kau dilimpahkan kepada Yesus. Ya, yang sempurna. Nah, dengar teman-teman ya. Jadi makanya orang Kristen itu kalau mereka berbuat dosa itu mereka tidak menanggung akibat dosanya, karena yang nanggungnya Tuhannya. Loh, Itu kalian keadilan kita di kalian kan Apa? kita penebusnya. Lebih parah. Tidak, lebih salah parah kau. kalian. Kan itu nanti, bukan, kau salah. Makanya aku bilang, kami itu Loh, menanggung itu apa yang kami buat. Penebusmu Ya, makanya. dari siksa api neraka. Jadi orang muslim Ya itu, dan ya itu kalau kami sudah diampuni Allah. Kenapa kami diampuni sama Allah? Karena kami bertobat dan mendapatkan kafarat. Kau jangan mempindah kalau agama Islam. kalau diampuni ngapain ada penebusan? Loh, penebusan itu bukan karena diampuni, karena memang Loh. kau layak tempat ada di situ nih. Ini kan ada di sini. Nah, barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kembali kepada Allah. Nah, menghukum orang yang jahat, menyelamatkan orang benar itu adil. Tapi di agama kau, orang benar justru dihukum untuk menyelamatkan orang jahat. Makanya aku bilang agama Kristen ini agama berpihak kepada kejahatan. Karena yang diselamatkan orang-orang jahat nih. Kalau di kami kan yang selamat orang-orang benar, orang fasik yang masuk neraka. Tetapi dia tertikam. Nah, lihat dengan teman-temannya. Kita terima saja teman-temannya. Memang begini cara berpikirnya Kristen. Ya kita mau apa? Bagi mereka itu adil itu ketika Tuhan melimpahkan kejahatan kepada orang yang nggak jahat. Kalau kita kan terbalik, melimpahkan kejahatan bagi Allah, orang kafir itu jahat. Nah, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini aku tanya samamu. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan yang mana yang menimpakan kejahatan kepada Yesus? Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa tidak mengasihi Yesus. Bukan mengasihi, kan ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Itu kan mengasihi. Iya, itu cuma klaim doang, tapi malah menimpakan Kok kejahatan klaim? orang lain kepada Yesus. Mengasihi nggak itu kalau menghukum anaknya atas kesalahan orang lain? Ini kan tertulis Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tanya ini. Berarti kau akui kalau memang Bapak itu cuma omong-omong, ternyata anaknya dibunuh untuk menyelamatkan kalian. Ya kan ini Yohanes 3 Dan ayat Tuhan 17. Bapa menimpakan kepada Tuhan Anak kejahatan orang-orang Kristen, supaya orang Kristen masuk surga dengan kejahatan mereka. Ditebus. Ditebus ya. Jadi yang menebus itu adalah anak Bapa. Sehingga orang Ya. Kristen ini tidak lagi perlu bertanggung jawab terhadap dosa mereka. Kok nggak perlu tanggung jawab? Mana ada tuh ayatnya? Loh, Silakan memang buat apa? Loh, memang kalau orang Kristen berzina, saya tanya, kau dihukum nggak kalau berzina? dihukum, maksudnya di dunia ini. Mana dalilnya Yesus menghukum kau di dunia atas perbuatan dosa kau? Tuhan Yesus menghukum. Nah kalau gitu kau dihukum juga ngapain kau? Ngapain sih Yesus ini menebus-nebus dosa? Ternyata kau dihukum. Yo, kalian juga ya? ngapain kalian itu kalau kalian ada penebusnya? Loh, Silakan aja kami buat dosa. bukan Kan ada masuk surga penebusnya karena kalian. Yahudi. Enggak lah, tidak boleh kami berbuat dosa karena kalau kami berdosa ada kafarat dari Loh, ini Allah, maka penebus. kita Iya. Mana penebusmu? Kau masuk surga itu, neraka itu bukan karena kau menebus aku, tapi karena kau memang kafir. Kan aku bilang karena Loh. kau kafir. Ini loh. Kok Kan aku bilang di menyangkal? sini nih. Kok menyangkal? Loh, aku nggak menyangkal. Ini 4969. Iya, Saya kan bawa aku tadi sudah baca. 4969. Saya sudah baca. Saya tidak mau mengulangi loh, bro. Iya, saya Ini tahu. loh, bro. Itu hadis apa itu? Ini
ini nih, hadis Sahih sahih. berapa? Ya Allah kan ampuni Sahih itu. berapa? Ini hadis sahih Bukhari nomor 17. Bukhari 17. Iya, gimana ini Kristen-Kristen ini? Beda kali kelas agama kita. Di agama kami, ketika kami berdosa, kami menanggung dosa kami sendiri. Kok menanggung itu ada tebusan kok, itu artinya menanggung. Kami tanggung Itu dosa kan- kami kok buktinya kami dapat kafarat. Itu kan Inilah penebusnya. itu kan sudah nanti di akhirat, Dek. Di dunia ini kami tanggung dosa kami sendiri, Dek. Tuhan kau kan menanggung dosa kau di dunia ini. Di dunia Kalau dan dia akhirat. kalau nanti dia hisab, kau kan memang kafir, memang matinya kau masuk neraka. Tanpa ada aku kau tetap masuk neraka. Gimana ini berbolak-balik. Tapi tanpa kita, gimana kalian ditebus pada hari kiamat? Tanpa Yahudi dan Kristen, gimana kalian ditebus? Cherry, ada ukti perempuan bernama Cherry lagi nonton saya. Cherry, saya bukan pembantu dan budakmu. Kamu chat saya seperti ini, nggak ada urusannya dengan saya. Kalau kamu lebih jago menjelaskan agama Islam kepada si Elora, kau yang naik ke sini, Cherry. Jangan gara-gara kau kemarin berdebat dengan saya perkara fitnah kepada Kak Sarah dituduh hamil di luar nikah. Aku menyerang kau gara-gara kau menyalahkan Kak Sarah. Kau mencet aku begini. Saya bukan orang yang bisa kau atur, Cherry. Cherry ya, Cherry yang suka kasih gift sama Bang Zuma ya. Jangan mentang-mentang kau sering ngasih gift apologet Islam, aku bisa berpihak kepada kau, Dek. Saya di sini diskusi tidak mewakili kau. Saya berdiskusi mewakili diri saya. Hak saya bicara apa saja kecuali saya melanggar aturan Allah. Ya. Jadi tolong Cherry, jangan kau merasa lebih jago daripada saya. Ini Cherry ya. Ini ada akun perempuan bernama Cherry. Kemarin tersinggung dengan saya gara-gara saya bilang kau perempuan gak ada perasaan. Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah, lalu kau salahkan Kak Sarah karena circle-nya salah. Lalu kau berdebat dengan saya di chat. Lalu ngapain kau bilang begini? Saya emosi kepada orang Kristen normal, saya manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen aja emosi kepada umatnya. Kenapa salah saya emosi? Dan kau mencet saya begini, urusannya apa ini? Maksudnya apa, Cherry? Jangan, Cherry ya. Saya bukan orang yang bisa kau setir, Cherry ya. Karena saya itu mendengarkan nasihat ustadz saya. Kau bukan ustazah saya, Cherry. Jangan kau ganggu saya lagi diskusi. Ya, Cherry. Kepada Cherry, akun Cherry teman-teman ya. Akun umat Islam. Yang kemarin ketika bersama saya itu berdebat gara-gara dia typing di grupnya Ustadz Wafi ketika Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah. Saya membela kehormatan Kak Sarah. Lalu perempuan ini dengan soknya mencet bahwa ya dia sendiri yang difitnah. Ya nggak suka aku kayak gitu di chat-chat begini. Aku nggak suka sama perempuan ini ngechat aku begini. Kalau kau mau naik ke atas ini, kau yang jelaskan kepada Elora. Ambil posisiku bro, ya, sister ya. Oke. Saya sudah menjelaskan kepada kau berkali-kali. Saya tidak mau mengulanginya. Kalau kau masih menganggap begitu tidak apa-apa. Nah sekarang saya tanya, kalau ada bapak yang bentar dulu, jangan pakai berarti. Kau kan yang meminta begitu. Kau kan yang mengatakan. Saya sudah mengulangi berkali-kali. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan kami zolim. Zolim itu artinya apa? Orang yang tidak berdosa mendapatkan kesalahan orang yang berdosa. Tidak. Itu di Kristen. Yesus tidak berdosa, menanggung dosa orang berdosa. Di dalam Islam, Yahudi dan Kristen itu orang-orang berdosa. Sama seperti Amsal 21 nomor 18. Orang fasik tetap masuk neraka. Ada tidak adanya aku, kau tetap masuk neraka. Nah, sekarang kutanya sama kau jujur. Dalam agama Kristen, Tuhan kau membunuh anak kecil demi menyelamatkan bapaknya, itu adil nggak menurutmu? Kita masih tetap dalam konteks dosa dan tidak berdosa nih. Silakan. Tidak adil karena anak kecil itu tidak mampu membayar dosa, menebus. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan kau membunuh anak Daud yang kecil ditulahi selama seminggu karena dosa bapaknya yang berzina? Oh, iya, mana itu ayat? Nah nih. Iya memang sih. Tapi di mana tertulis itu karena apa tuh? Karena dosa Iya. Daud. Jadi saya tunjukkan. Anak Daud ditulahi selama seminggu. Ya. Itu kan apa tuh? Efeknya. Kan dosa memang tetap ada efek. Siapa bilang dosa tidak ada efek? Iya, saya tanya. Dosa pasti ada efek. Ya, ini Efeknya tuh Tuhanmu pasti hancur. Ini Tuhanmu yang mentulahi kok. Tuhanmu Iya, yang mentulahi. betul. Ya udah. Karena efek dosa Daud. Efeknya. Berarti gara-gara si dosa Daud si anaknya ditulahi. Adil nggak itu? Ya itu kan efeknya. Kalau kan kayak Adam dan Hawa. Efek nih nggak ngerti nih bahasannya, efek ini apa maksudnya nih? Coba. Setahu aku Tuhan kau yang menulahi, bukan efek. Efek itu adalah kausalitas. Kau tahu kausalitas nggak, Dek? Kausalitas itu aku yang berbuat, aku yang Efek bertanggung dong. jawab. Akibat. Misalnya akibat. Iya. Kausalitas kan, sebab akibat. Kalau di sini itu bukan akibat itu, tapi memang Tuhan kau menulahi. Nih, ditulahi selama seminggu. Tuhan kau yang menulahi anak itu selama seminggu.
Itulah efek akibat dosa. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan Nah, melanggar adil Tuhan. nggak Tuhan? Efeknya apa? Adil nggak Tuhanmu? Loh. Daud yang berzina, anaknya ditulai seminggu, adil nggak? Coba ayatnya tunggu, saya mau lihat dulu. Ya, ini ya, oke. Ini Saya tentang paling nggak suka saya paling benci perempuan laki-laki muslim munafik, teman-teman. Saya sangat keras dengan mereka. Ditulahi seminggu. Jangan kau ya mentang-mentang kau bersama dengan ustadz-ustadz lalu kau membela orang yang memfitnah. Aku akan diam, justru aku akan membela kehormatan orang yang difitnah. Kita dulu ya, Dek ya. Ditulahi Tuhan. Tapi kan tetap Yahudi dan Kristen itu penebus dosa kalian, penebus dari saksi dari neraka, penebus Muslim dari Aku udah neraka. menjawab, kami dapat kafarat. Udah aku jawab, kok nggak mau? Kafarat? Ya udah, Kok ya udah kafarat terserah sih? kau. Loh, kan aku tunjukkan hadisnya. Loh, saya Gimana juga ini? tunjukkan hadis. Kita tuh penebus. Kan kami diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Di sini ada Kan tertulis dah 499. ada tadi kan hadis yang tadi kan aku Iya. tunjukkan tadi. Iya, Yang tadi maksudnya kan aku di tunjukkan. Bukhari. Hadisnya kan ada dua. Yang Sahih Muslim Iya. satu lagi kan aku tunjukkan Allah mengampuni dosa kami. Kenapa harus berulang? Saya tidak mau berulang begini loh, bro. Kita tuh maju diskusinya. Kita sudah tinggalkan ini. Kalau kau masih tidak terima jawaban saya, kan saya tidak harus paksa kau percaya Nggak kepada terima saya. karena toh. dia Ya nggak sudah terima silakan. karena Ya menurut sudah, ya. Sahih Muslim Ya udah, kan, Pak, ya ini udah. penebusmu dari Ya udah, siksa nggak api apa-apa. neraka. Ya udah, nggak Berarti itu apa-apa. artinya harus ada penebusan dulu baru diampuni. Bagaimana? Menurutmu. Kalau Itu aja. diampuni, kalau sudah diampuni ngapain ditebus dari siksa neraka? Ya karena Untuk apa? memang orang Nggak Yahudi guna. dan Kristen masuk neraka, kami masuk surga. Kenapa kok komplain? Tapi ngapain ditebus? Ngapain Ya karena ditebus memang kalau kita diampuni? bertukar tempat kita. Kok bertukar Kenapa tempat? rupanya? Mana ada Saya. ayatnya? Mana tukar tempat? Ini kenapa kan ini namanya orang ini? Gini loh bro, kalau anda sudah terdesak dengan Daud yang anaknya ditulai Tuhan tadi, Ya, silakan ya, kasih. Saya kan Ya, ngomong ya. sebelum ini. Ya kenapa kenapa ketika saya sedang berusaha membuktikan Anda mengganggu saya kembali lagi kepada apa yang sudah saya jelaskan Ya, kalau- berulang. Kalau Anda bilang Tuhan kami tidak adil, ya silakan, itu kata Anda. Tidak adil karena ini kan penebus. Ya, Bagaimana? kenapa tidak adil? Ngapain? Kenapa tidak adil? Karena ini orang Yahudi dan Kristen jadi penebus dari neraka. Kalau orang Kristen tidak diberikan dosa kami, tetap masuk surga atau masuk neraka? Tetap tidak masuk neraka karena ini Kenapa? penebusmu. Siapa bilang orang Kristen dan Yahudi masuk surga di Islam? Nah, maksud saya bilang bukan masuk surga tapi Saya penebusnya. tanya, di dalam Islam Ya. itu orang Kristen dan orang Yahudi itu termasuk orang benar atau orang salah? Orang salah menurut orang Orang Muslim. salah harusnya masuk mana, Dek? Masuk neraka maksudnya. Ya sudah. Saya tidak menolak Kalau itu. ada saya tetap masuk neraka atau tidak? Ada saya tetap masuk neraka. Ada orang Islam tetap masuk neraka atau tidak kamu? Dalam Menurut Islam. Islam tetap menurut Ya Islam. udah, berarti Tuhan kami Tapi adil. kalau menurut Islam ada Yahudi dan Kristen, Islam tetap masuk surga dak? Tetap. Tapi nggak kalau tetap masuk surga, untuk apa ada penebusan dari siksa api neraka? Itu hak prerogatif Allah untuk membuktikan bahwa kalian itu berhak menerima hukuman yang keji dan kejam karena kalian adalah orang yang Kok kafir. berhak? Ini kan bukan kita yang lakuin. Dosa Muslim kan bukan. Dari mana kau nggak? Dari mana kau bisa membuktikan kau tidak pernah melakukan dosa yang kami lakukan? Contoh. Iya, maksudnya pernah dosa. Maksud saya kan ada- Contoh nih. Ketika ku bilang Nabi Daud itu tidak berzina, kau tuduh Nabi Daud berzina karena kau Kristen. Ku bilang Nabi Ibrahim itu tidak berzina punya gundik, kau Kristen, kau percaya Nabi Ibrahim punya gundik. Artinya apa yang kami tidak benarkan, kau secara agama benarkan. Kau memfitnah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yakub. Kau bilang Nabi Yakub penipu. Maka dosa kau itu keji. Kami meluruskan orang Islam. Kau malah membenarkan fitnah orang Yahudi terhadap para nabi. Lalu kenapa kau malah mengaku lebih baik daripada kami? Saya Dari kan mana nggak kau bilang tahu kalau orang lebih Kristen baik. itu tidak pernah gini loh? Justru ketika kau jadi Kristen kau keji. Pertama, kau menuduh Tuhan itu menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Keji kau. Justru Tuhan. harus orang Kedua, benar yang mau menyelamatkan. ya kalau Kan begitu cuma orang Amsal benar yang bisa 1:18. menyelamatkan. Yuk, kan cuman orang benar. Kan di mana ada pernyataan Tuhannya Bani Israel, orang benar menjadi tumbal dari dosa-dosa orang salah, itu di mana itu diajarkan? Coba ajarkan sama aku dosa waris itu dari mana?
Ini saya kan buka di mana orang yang tidak bersalah itu. Saya bertanya dalil dosa waris, bahwa doktrin Kristen ini kan pokoknya kalau orang yang misalkannya, setahu aku bukan orang tapi domba, setahu aku domba yang menjadi penebus, bukan orang, setahu aku dalam kitabnya orang Yahudi. Kan orang jadi penebus itu kan agama Kristen, sama seperti dewa Molok. Yang menjadi penebus dosa itu adalah memberikan benda kita berupa hewan ternak, yaitu domba yang tidak bercacat, sempurna. Kenapa? Itu bukti kita tulus. Itu kan di imamat ada namanya lembu yang tidak bercacat. Tidak ada perintahnya bagi Tuhan Bani Israel menumbalkan manusia yang tidak bercacat. Coba kalau ada, coba aku tunjukkan dalilnya. Yang ada itu di Kristen, memang butuh tumbal. Tumbalnya orangnya adalah Tuhan. Nih, aku tunjukkan dulu ya. Ini Tunggu dulu, kau lari dari kau kenapa kabur dari Tuhan? Saya kau jawab yang ya, saya bilang- 53. Tunggu, Bentar, saya bentar, Tuhan kau 53 Jangan kabur, ini sudah red herring. Ya, Tuhan itu, saya kau jawab itu. memulai. Udah silakan. Ini kan saya jawab tadi kenapa orang benar dijadikan penebusan dosa. Di mana buktinya? Lah saya nggak Orang tanya yang kenapa. benar tidak berdosa. Kenapa saya tidak Dan saya bertanya tanya, kenapa. saya mau jawab buktinya. Saya tidak bertanya kenapa. Saya bertanya mana ada Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa menebus orang bersalah dan berdosa itu harus dengan adanya manusia yang sempurna menjadi tebusan itu mana? Setahu aku kambing, domba. Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53. Ayat Coba 9. Di bacakan. situ kan, di situ dikutip juga sama 1 Petrus. Saya baca ya Yesaya Ya silakan 53. kau baca. Aku lagi tunjukkan Tuhan kau nggak adil ya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia dan di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu artinya orang sempurna. Kalau orang cuma orang ini? sempurna, Kau kupikir kau mengutip ayat. Nih kalau ngutip ayat tuh kayak ya gini. kan ayat ya. itu. Yesaya Apa 53 itu? ayat Itu 9. tafsiran kau, Dek. Tafsiran kau. Tafsiran terhadap- itu ayat Ya iyalah. Alkitab. Yesaya Mana di 53 situ ayat Tuhan 9. mengatakan orang yang sempurna yang harus menebus orang berdosa itu mana? Yesaya Nih, 53 ayat 9. kau tengok ini nih, kau Itu tengok ini tidak Tuhan ada kau. dalam Ini yang mulutnya. baru Tuhan keji nih, Tuhan biadab kayak gini nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nih, apa salah anak ini ditulahi Tuhan, coba? Itu kan karena efek dosanya. Jadi yang lain Iya, itu yang kena. berbuat dosa siapa? Yang berbuat dosa siapa? Daud Nah, yang mati siapa di sini? yang mati di situ anaknya, karena itu efeknya. Nah, Kan makanya seperti kan Adam dan kagam Hawa. sekali kan? Loh, Adam dan Kagam Hawa sekali kan berbuat kan? dosa, yang mati keturunannya juga. Ah, gimana? Itu kan Mana di dalam kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan manusia kekal? Enggak, maksudnya Adam kan berbuat dosa. Mana Terus- tunjukkan dosa, kalau tunjukkan dalil bahwa Adam terkutuk tuh mana dalilnya? Nah, saya kan bilang Adam kan melanggar perintah Ya, Tuhan dengan memakan. mana dalilnya? Gara-gara dosa Adam, menurut ajaran Bani Israel, manusia mati itu gara-gara dosa Adam. Mana dalilnya? Kenapa kau dari tadi itu cuma asumsi aja? Kenapa cuma asumsi aja? Ya. Dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau seandainya diskusi itu Enggak. apa? Tunggu, saya jawab dulu. Kejadian 3. Yang kedua apa? Gimana dikatakan? Gara-gara Adam apa? Apa ya? Kan? Nggak tahu. Kejadian 3 ayat Bentar. Kau cari dulu ayatnya. Kau cari dulu ayatnya. Saya mau ngomong dulu. Perhatikan baik-baik ya. Untuk kau Cherry, ya,
Aku bukan orang yang bisa kau atur-atur dan kau setir. Kalau kau memang lebih baik daripada aku, kau pertahankan dan perjuangkan agama Islam dari fitnahan dan hujatan orang kafir. Pertama, kau bukan circleku. Kau kan sempurna. Kau kan bilang, kau ini adalah orang-orang yang circle-nya circle sehat. Kau circleku sama Kak Sarah itu bukan circle sehat. Ya. Jadi tolong Cherry, urus saja dirimu. Ya. Karena aku nggak kenal kau. Aku nggak kenal sama kau, Dek. Aku kemarin itu kesel gara-gara kau typing di grup ketika Kak Sarah ingin tabayun, kau malah mengatakan Kak Sarah itu seolah-olah salah. Ya, aku cuma typing itu. Kalau kau sakit hati sama aku, selesaikan ini pribadi, jangan ganggu aku lagi pas diskusi ini. Ya, kecuali kau orang yang sempurna gitu loh, nggak apa-apa. Kecuali kau ustazahku. Ya, janganlah ini, jangan ganggu saya lah, Cherry. Makanya saya bilang, kalian kalau tadi saya berdebat, jangan ada yang chat, ada di DM, ada ini, nanti salah paham nanti ya. Cherry, tolong ya Cherry ya, saya lagi diskusi, lagi debat, tidak ada urusannya dengan Anda. Anda tidak sudi, jangan nonton. Ada teman-teman, kemarin saya pernah berdebat dengan perempuan muslimah. Kak Sarah itu difitnah hamil di luar nikah. Saya tanya, siapa yang bilang? Malah si perempuan ini membuat sebuah typingan yang saya lihat itu malah kayak menyalahkan Kak Sarah gitu. Lu perempuan, nanti kalau lu difitnah lu jangan sampai ada yang ketawa sama lu ya. Itulah berdebatlah saya dengan dia. Ternyata emang perempuan ini ya mungkin karena dia lebih berilmu dari saya, mungkin ya. Mungkin dia lebih berilmu, lebih soleha, lebih ya pokoknya lebih inilah ya kan. Nah, saya tidak layak gitu loh. Maka saya bilang, ya udah Seri, kita nggak bisa satu circle, aku bilang. Seperti itu ya. Jadi ketika kau, kecuali si Elora ini pacar kau dia, sakit hati kau, aku diskusi sama dia, aku nggak nyakitin hati dia kok, aku nggak menghujat si Elora kok. Kalau suaraku keras dan tinggi bukan berarti aku menyakiti hati dia. Memang berulang-ulang, capek aku ngomong berulang-ulang ya, seperti itu. Tolonglah. Ini saya jawab nih gimana nih? Yang mana yang kamu Ya, ini jawab, lanjut Dek? atau enggak ini? Iya, saya membahas tentang Tuhan menulai ini loh. Kan kamu bilang Tuhan Iya, yang itu kan menghukum efek anak. dosa. Iya, berarti adil gitu. Oh, itu kan sesuai, kan Tuhan bilang kalau kita berdosa kan kita mati, upah dosa mati, kematian. Yang mati di situ siapa? Yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang anaknya, efeknya kan seperti Adam dan Hawa, yang mati anak-anaknya. Anaknya berdosa, Anaknya belum berbuat dosa, belum. tapi mati. Mati kan efek dosa karena Gimana kayak nih anak ceritanya, Adam. bro? Loh, Jadi anak-anak orang Adam yang kan berdosa, mati orang yang juga. kena gitu. Jadi yang Loh, berdosa itu anak-anaknya siapa? Adam, Ya mana dalilnya? Anak-anak Adam mati keturunan karena Adam dosa. kan itu kan mati karena dosa. Adam berbuat Ya dosa. mana dalilnya Adam yang berbuat dosa kita mati gara-gara Adam? Mana dalilnya? Tunggu, Siapa yang Mama. ngajarin? Kita perjanjian. Oh, Paulus. Yang saya tanya itu Tuhannya Bani Israel. Tadi juga kamu membawa ajaran Paulus. Tadi itu saya sudah bantah. Memang Paulus mengajarkan ajaran yang Paulus. bertentangan dengan ajaran. Iyalah, Roma itu kan ajaran Paulus. Kamu coba deh lihat. Dalam kitab Ibrani dikatakan tidak dapat diampuni dosa tanpa penumpahan darah. Itu Paulus bilang dalam kitab Ibrani. Tapi Yesus berkata, dosamu yang banyak itu diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Artinya terbukti ajaran Paulus dengan Yesus kontradiksi. Nah, sekarang kamu juga. Yang saya tanya itu adalah di mana tertulis, setahu saya di dalam ajaran orang Yahudi justru Tuhan mengampuni dosa orang berdosa dengan memberikan kepada mereka solusi. Apa itu? Mengorbankan hewannya yang tidak bercacat. Bukan Tuhan yang bercacat, bukan manusia yang bercacat, karena Tuhan jijik dengan pembunuhan manusia. Tapi justru kamu Kristen, orang yang tidak berdosa menanggung dosa orang yang berdosa. Di kami orang fasik menanggung dosa kami nggak masalah karena memang fasik, orang berdosa memang. Orang dosa menanggung dosa apa salahnya? Di kalian orang yang tidak berdosa menanggung Orang dosa. fasik nggak mampu. Orang fasik nggak mampu menanggung dosa kita. Anak kecil itu Harus mampu orang benar, menanggung. karena cuma orang benar. Ya udah, orang anak kecil ini Ya, mampu. cuma orang yang Istilah benar itu. yang mampu. Ya udah, ini mampu anak Maksudnya? kecil ini. Anak kecil ini mampu. Itu kan efek dosa. Saya kan udah bilang.
Kamu tahu efeknya. nggak Kan efek kita dosa itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di sini Tuhan loh yang langsung mengambil keputusan untuk menulahi anak itu. Anak ini mampu nggak? Iya, kan. Di dalam Imamat pasal 10 nomor 20, orang yang berzina dengan istri orang itu harus mati. Daud mati nggak? Daud mati, akhir hidupnya mati. Mati karena apa? Apa? Matinya karena apa? Karena dia berzina dengan Betseba. Oh enggak. Nah, yang mati berzina, Itu kan perbuatan dosa. yang mati karena gara-gara berzina dengan Betseba itu siapa? Yang mati, yang dimatikan Tuhan gara-gara si Daud berzina itu siapa? Ini anaknya, Udah ya, karena itu efek kita sudah dosa. tunjukkan teman-teman ya. Memang paradigma Islam dan Kristen itu beda, jauh banget. Di Kristen itu orang yang tidak berdosa, anak kecil itu bahkan Tuhan sendiri yang menghukumnya, padahal dia yang tidak bersalah. Tapi kalau di Islam, ya orang berdosa memang masuk neraka, matilah kau dimakan cacing, kau yang kafir kepada Allah kok. Kalau di Kristen enggak, di Kristen itu Tuhannya membunuh anak kecil demi menyelamatkan si Daud yang Kok menikmati demi Betseba. menyelamatkan? Mana ada ayatnya saya bunuh anak Daud ini kan- supaya menyelamatkan Daud Daud? diampuni Mana nggak ada dosanya ayatnya itu? setelah itu? Daud diampuni nggak setelah itu? Daud diampuni karena kan Tuhan mau. Nah, Bukan karena alasannya. karena dia- Nah, alasannya bukan karena dibunuh anaknya. Nggak ada Anak alasannya ini tertulis. dihukum Tuhan gara-gara efek dosa, kau bilang. Ya, efek dosa. Lalu Daud itu diampuni kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengampuni. Berarti bisa Karena ada diampuni tertulis, tanpa saya penumpahan darah. mengampuni kamu. Berarti sudah kau akui sekarang Nggak ada bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Kan Tuhan ampuni juga. Iya, berarti kau akui sekarang yang argumen yang pertama tadi bahwa Tuhan bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Tuhan bisa mengampuni karena bisa. Kan karena Tuhan Yesus kan bisa Berarti dalam kitab Ibrani itu bohong karena tidak bisa Oh, tidak. diampuni tanpa. Loh, gimana Kan ini salib Tuhan sebenarnya? Yesus untuk masa lalu juga. Salib Yesus untuk masa lalu. Untuk yang sebelum Tuhan Yesus datang. Berarti maksudnya. semua penjahat zaman dulu itu semua masuk surga gara-gara ditebus Yesus. Oh, tidak, intinya kan percaya Tuhan maksudnya. Siapa orang masa lalu yang percaya Yesus? Maksudnya percaya Mesias yang akan datang. Ya siapa orang masa lalu yang percaya Mesias? Lo kan nabi-nabi sama kejadian. Ya siapa? Nabi-nabi Siapa? yang menubuatkan nabi Daud. Mesias Daud datang. percaya sama Yesus nggak? Maksudnya kalau kata Tuhan Yesusnya nggak tahu kan, eksplisit Inilah nggak kalau tahu. ajaran. Udah. Percaya Mesiasnya. Ya, udah, teman-teman sudah menonton semua bahwa kelas Islam dan Kristen itu beda. Di Islam orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen orang fasik melenggang masuk surga, orang benar mati dihukum Tuhan. Anak kecil tak berdaya dihukum Tuhan, gitu ya. Efek dosa. Adam yang Kalian makan orang benar buah. berarti. Kan tadi kan. Iyalah, orang Islam orang benar. Orang Islam orang benar. Oh, kalian tak Yang berdosa dimaksud- berarti. Kami berdosa tapi sudah dihukum Allah dengan Kalau kafarat. kalau orang berdosa mana bisa disebut? Apa ini? Orang Islam itu ketika semua dosanya telah diampuni, dia menjadi orang benar. Ya, sudah terbukti ya Tuhannya umat Kristen itu Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Beda dalam Islam, Tuhan kita menyelamatkan orang benar lalu memasukkan orang salah ke dalam neraka. Memang Tuhan kita adil, Tuhan mereka menurut mereka adil, menurut Oh, mereka. menyelamatkan orang benar, orang berdosa dong. Kan kita semua berdosa. Orang kalau sudah Mana bisa diampuni disebut jadi orang benar? enggak lah. Itu kan agamamu. Di dalam Islam Loh, itu kalian kan berdosa. Unirifa sendiri kalau bilang. sudah diampuni sudah tidak berdosa lagi lah. Ya, tapi sudah kan saya diampuni. bilang sebelumnya sebelumnya kan tetap berdosa bukan lah. orang benar. Ya kan kalau orang kan Tetap- kita bicara hadis tadi ini gimana nih orang ini? Iya, berarti orang berdosa menebus orang Kan berdosa. mana ada orang berdosa menembus orang berdosa? Kami nggak ada kayak Loh, gitu. Kok kalian gitu kan- apa? Kalian Yang kan ada berdosa itu juga. orang Islam diampuni oleh Allah, orang kafir diletakkan dosa kami. Diampuni Apa karena ini? Diampuni apa? karena Allah mengampuni. Oh, tidak, karena ada penebusnya. Penebus Loh, dari mana di siksa situ? api Mana di situ neraka. karena? Mana di situ Loh, karena? Kenapa itu kau kan tambahkan di karena? Sahih Masa? Muslim. Kalau di kitab Loh, tahu masih- ada nih tulah Daud ini gara-gara bapaknya berdosa tuh ada nih kutunjukkan ya. Ya itu kan efeknya, saya udah bilang. Dosa kan pasti ada Mana di efeknya. situ? Mana di situ efek dosa coba? Maksudnya kan kalau Mana efeknya di dosa. situ? Ya mana dalilnya bahwa itu efek 2 dosa? Samuel 2 Samuel Nih, tunggu. kau tengok ya, kau tengok nih.
Oh, ini YouTube Rungkat. YouTube Rungkat ya? Oh iya, YouTube Rungkat ya. YouTube Rungkat guys. Aduh, ketutup TikTok kita nih. Ini YouTube Rungkat kata kasih. Udahlah ya teman-teman, berputar teman-teman ya. Kita sepakat teman-teman, di dalam Islam orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen orang fasik masuk surga, orang benar mati menebus dosa. Itu ya teman-teman ya. Sudah, kita ulang lagi ya. Berdosa berarti orang berdosa menebus orang berdosa. Nggak ada kayak gitu, kau yang nyimpulin gitu. Kan ada orang Kalian berdosa menebus orang berdosa. kan Uni Rifa bilang sendiri, kita berdosa, orang Muslim berdosa. Orang fasik menebus orang benar. Loh, tapi kan kalian bukan orang benar, kalian tetap orang berdosa. Kan saya bicara hadis tadi, kan saya bukan Iya saya. betul, kalian kan Di tidak hadis tadi berarti kan- Amsal di hadis Amsal tadi 21 ayat 18 tidak bisa dipakai untuk kalian. Definisi Karena orang kalian benar bukan apa? orang benar. Karena kok kalian kamu kan yang nentukan- kita semua Loh, kok kita kamu semua yang- kan bukan orang benar. Kok kamu yang kenapa yang kamu menentukan kami orang benar apa tidak? Loh, perspektif Uni Rifa Islam, berdosa atau tidak? kalau dosa sudah diampuni Allah menjadi orang benar. Enggak, sebelum Dek. itu kalian berdosa Ya atau kan kita tidak? bicara konteks hadis tadi. Hadis tadi kan dosa orang sudah diampuni. Ya itu kan di 4969 tidak ada Orang tertulis itu masuk bedanya. surga. Orang itu masuk ya di hadis yang lain kan ada. Kok malah kau Di tolak? 4969 kan tetap itu. Iya tapi kan tetap para ulama jadi- kami loh, kenapa kok Kristen gini memaksakan diri ya teman-teman ya? Jelas Memaksakan dikatakan, ya kan saya sudah bawa hadis yang sahih juga bahwa kami diampuni dosa dulu. Setelah dosa Kok kami diampuni dosa dulu? Di 4969 enggak ada. Ya di ayat yang satu Iya, lagi, di tahu. hadis satu lagi yang sudah saya tunjuk. Iya, maksudnya di Bukhari ada, tapi di Iya. Muslim Di- 49 Iya, terus masalahnya apa? 469 di Sahih Muslim itu Iya. tidak tertulis sudah yang Kok diampuni maksa? dulu baru Dek, kita kok maksa, Dek? Dek, kenapa maksa, Dek? berarti kan tidak ada tertulis di Iya, kan harus menurut- tebusan dulu. Kan menurutmu, saya sudah jelaskan. Kok menurutmu kan itu tertulis eksplisit, inilah Iya, secara penebusmu eksplisit juga dikatakan bahwa kami diampuni dosa kan di situ. karena Naluri penjajahnya jangan nampak kali lah, Dek. ya, Maksudnya karena gitu ada loh, penebusnya memaksakan- ini Enggak ada di situ karena ada karena. penebusnya dong. Ya mana kata Bagaimana? karenanya? Mana kata karena? Coba Loh, jangan itu kan nambah hadis kami lah. Mana tidak ada kata karenanya? karena, maksudnya itu Mana karena di inilah situ? penebusmu. Ah inilah kenapa Tidak aku ada bilang kata kalian itu. karena. Ya udah kalau gitu kamu memaksakan pendapatmu pribadi deh. Loh, ini kan Ya sih. Allah yang bilang inilah penebusmu, itu salah dah Allah bilang. Enggak salah. Ya makanya itulah penebus kalian. Ya apa salahnya? Kan orang fasik menebus orang benar. Yo, kalian bukan orang benar, tetap orang karena kalian juga berdosa. Loh kan dia diampuni Loh. Allah. Kalau ini kenapa ini Nah. adik kita ini? Dek, dalam Nah, Islam ada. itu orang yang dikatakan benar itu orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kan ini bilang sebelumnya, kan hari kiamat kan belum diampuni kalian. Kan Allah Harus sudah diampuni. ditebus dulu. Kan ayatnya sudah dikatakan Allah mengampuni dosa. Banyak orang Islam membawa dosanya, lalu Allah mengampuni dosa itu. Maka jadi orang benar dong. Maka ditebus sama orang fasik. Tidak. Maka betul lah Amsal dengan Al-Quran dan hadis orang Oh, benar. Kok tidak? Kok Karena kalian bukan orang benar kan tetap Definisi benar apa dalam agama Islam? Artinya tidak berbuat dosa. mana Maksudnya tertulis? Coba. definisi benar sempurna itu maksudnya. Mana tertulis di Al-Quran dan hadis bahwa orang benar itu orang tidak pernah berbuat dosa, mana coba? Oh, berarti kalian percaya berarti orang benar itu berarti Apa? orang berdosa ya? Orang benar itu orang yang telah diampuni oleh Allah. Ya berat betul. Saya juga Iya. Kristen juga kayak gitu diampuni. Tapi sebelumnya maksudnya. Loh, apa ini? Kok Sebelum Kristen kalian- diampuni? Kalau memang kau Kristen diampuni dosamu, pertanyaanku, kalau kau berbuat dosa kau masuk surga atau masuk neraka? Maksud, kalau Setelah- berbuat dosa Kalau besok kau berbuat dosa, masuk surga atau masuk neraka? masuk surga karena dia kalau minta ampun percaya. Berarti masuk- bisa minta percaya. ampun, berarti bisa minta ampun. Percaya dulu. Iya berarti bisa minta ampun sama Tuhan kau berarti. Masa nggak bisa? Ya udah kalau gitu ngapain Tuhan kau mati? Ya mati kan ada solusinya. Kalau kalian kan nggak ada solusi. Solusinya kan orang Yahudi. Mana ada? Penebus Muslim kan orang Kok nggak ada Yahudi. solusi? Kristen. Iya solusi kau kan ke Tuhan kau harus mati kan? Yo, solusi orang Muslim
itu orang Yahudi dan Kristen. Bukan, solusi Solusinya. kami adalah bertaubat. No, tidak. Itu ada penebus, Kok penebus, tidak? Kok kalian penebus maksa? dari siksa api neraka. Teman-teman, kalau kita yang dia yang masa di kitab dia, apa yang dia paksakan ke saya itu tidak dipahami begitu umat Islam. Tapi dia memahami begitu di agamanya, bahwa di agama dia jalan jeje. Ini mau sholat asar dulu deh. Di agama dia memang dia ditebus sama orang benar. Kok dia Ya. pula yang masa kita? Di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu dikatakan Allah mengampuni dosa. Diampuni dulu sama Allah dosa. Jadi orang benar kami. Maka kami ditebus Tidak. orang benar, ditebus orang fasik. Loh, kok tidak? Karena Kok di tidak? 4969 kan enggak gitu. Saya tahu di Ya. Bukharinya. Ya, Di kan hadis itu kan bukan cuma satu. Iya, tapi kan tertulis inilah penebusmu dari Yang siksa api Islam di neraka. sini Jadi penyelamat ya dong. udah. Enggak lah. Penebus kan artinya menyelamatkan. Nah, justru di sini dalam kitabmu yang menjadi juru selamat iblis itu ada nih. Apa? Orang Kristen itu diserahkan kepada iblis dulu, baru jadi kalian selamat. Nih, Ayatnya ada ayatnya ya. ada lah. 1 Korintus enggak. Tapi kan kalian juga harus ke neraka dulu kalian. Enggak ada. Diselamatkan Allah kami. 1 Korintus pasal kelima ayat 5 nih. Nah ini kalian nih, pokoknya kalian itu solusinya kalau nggak pakai iblis, kalau nggak pakai anak kecil, kalau nggak pakai Tuhan yang tidak berdosa, kejam kali Tuhan kalian ini ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Berarti berkat iblis kau selamat. Katanya kau yang menyelamatkan Yesus. Itu Kristen itu pokoknya jadi selamatnya kalau nggak anak kecil yang pokoknya yang jadi tumbal. Loh. Ini kan Tahu menganjurkan dosanya. Tubuhnya Iya, maksudnya. kepada siapa diserahkan? Kepada iblis diserahkan. Ayo udah, makasih. Jai lanjut Jai, capek kali aku mutar-mutar itu. Yang di YouTube, terima kasih ya. Nandar maju Nandar, aku mau sholat asar dulu, mandi sore. Oh, saya juga mau makan ini. Udah siap makanannya. Teman-teman ya bedanya ya, orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen, orang jahat, orang fasik, pesundal, ular beludak masuk surga. Yesus menderita karena mereka. Anak kecil tak berdosa ditulai Tuhan gara-gara bapaknya yang berzina. Dan ini dikatakan ajaran adil teman-teman. Makanya aku bilang ini justru ajaran psikopat. Orang yang nggak salah menanggung dosa orang yang nggak tahu gitu loh. Ya gitu teman-teman ya. Iblis menjadi penebus dosa Kristen, anak kecil menjadi tumbal dosanya Daud. Kristen tumbalnya adalah Tuhannya sendiri. Kalau kita dikatakan orang Yahudi adalah tumbal kita, ya ada nggak ada kita tetap Yahudi masuk neraka sama Kristen. Kenapa? Karena mereka kafir. Beda kelas emang Islam itu. Islam itu adil agamanya. Orang benar pada tempatnya, orang salah pada tempatnya. Begitu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuhan itu mengampuni ya, ini bukan menebus ya. Kalau menebus itu pegadaian ya ini ya. Iya. Iya, berarti Tuhannya pegadaian. Ya Bang ya. Tuhan mengampuni atau menebus Bang? Bang Elora. Jadi lanjut ya. Jadi panggil Iya. dulu Jay. Ya Bang Nandar. Assalamualaikum Bang Nandar. Tunggu. Saya makan dulu ya. Udah siap makanannya. Oh, oke. Makan apa Bang? Makan ayam. Ayam bakar. Oh, wah mantap itu. Bentar, saya makan Oke. dulu. Oke, lanjutlah Bang. Ini aku mau posting perempuan ini agak lain perempuan ini tengok. Siapa ini? Ya, ini ada namanya Cherry. Yang salah siapa kok ngadu ini? Aku bacakan dulu ya. Assalamualaikum Uni Rifa, jangan emosi dulu, gua di sini nggak nyerang lu, baca dulu baik-baik. Apa salahnya Ustadz Wafi sampai dianjing-anjingin gitu sama teman lu? Gua tanya, lu anggap dia Ustadz bukan? Lu mengharapkan seorang Ustadz menjawab apa selain ilmu? Berharap dia jawab sebagai teman kah? Kok pertanyaannya kayak Oten? Yang menganjing-anjingkan siapa? Kenapa tanya sama saya, Cherry? Tanya sama yang menganjingkan lah. Di hari itu Ustadz Wafi itu mengutip wanita, lu harus garis bawah itu. Wanita yang begini begitu akan begini begitu. Artinya bukan menuju kepada teman. Diam dulu lah kau. Ya, diam dulu. Diam dulu kau ya. Ya
aku harus bahas ini di publik teman-teman ya, biar kalian tahu teman-teman ya, bahwa yang kuhadapi ini terkadang bukan orang Kristen aja. Ustaz Wafi itu nggak ada yang namanya menghina, dia cuma menyampaikan kebenaran ilmu. Betul, aku nggak pernah bilang Ustaz Wafi menghina. Urusan lu mau lakuin apa nggak itu urusan masing-masing. Uni Rifa, kalau lu nggak sependapat tinggal pindah Ustadz yang lain. Lah, kenapa aku disuruh pindah ke Ustadz lain? Emang kenapa kalau aku tetap mencintai Ustadz Wafi sebagai Ustadzku ini, kenapa perempuan ini jadi melarang aku berguru kepada Ustadz Wafi ya? Kan temen lu yang curhat dan sebagai Ustadz sewajarnya diajak begitu. Oke, lu mau pindah Ustadz pun dengan curhat kayak gitu akan tetap sama aja. Lah, apa urusannya gua harus pindah Ustadz? Kenapa gua disuruh pindah Ustadz sama orang ini? Dia itu berkata-kata baik lu tentang lu Unirifa ke gua. Ustadz Wafi bilang ke gua, kenapa ya orang nggak mau dengerin saya? Loh, lah yang nyerang Ustadz Wafi siapa? Ini orang normal nggak? Dia itu Ustadz Unirifa, dia anak pondok. Ya betul, saya mencintai Ustadz Wafi kok. Emang saya punya masalah sama Ustadz Wafi? Nggak ada. Bertahun-tahun kegiatannya pun masih di pondok itu. Terus guna dia jadi Ustadz, ya kenapa ke saya ini perempuan ini nih? Lu suruh jaga perasaan temen lu emang lu jaga perasaan orang di room? Lah, perasaan orang di room siapa? Lu kalau benci sama orang jangan berlebih-lebihan. Ini yang Cherry naiklah ke atas, Cherry, kita bahas secara terbuka aja lah dek ya. Yang saya benci siapa sih? Saya pernah benci Ustadz Wafi itu nggak pernah. Saya bahkan chat dengan Ustadz Wafi, bahkan ini orang ini ada kayaknya orang ini ada masalah kejiwaan deh. Udah ya, gua blokir dulu. Dia blokir cuman nyampe ini anak normal gak nih? Ada gila-gilanya ya. Nanti Mika, lanjutkan. Tante Mika naik dong. Mau mandi dulu. Ribut kali aku ngurusin orang-orang gak jelas. Aneh si Cherry. Kalian cari akun Cherry itu, tanya sama dia. Aku ada salah apa? Gak usah dibahas ini, biarin aja. Iya, gak usah bahas apa itu. Iya, masalahnya ini fitnah orang. Iya, bisa jadi dia dibayar sama Oten juga, karena Oten hancur-hancuran dia mau dibayar sama Oten, iya. mau hancurin kita dari dalam. Benar juga ya, demi Ya, saya. ayatul munafiki selasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Berkata bohong, dipercaya kianat, berjanji ingkar. Dia bisa dipercaya nggak sekarang? Dia berjanji nggak? Dia bisa dipercaya? Itu aja udah Jangan selesai. marah-marah lah sama tadi. Tinggalkan wanita-wanita seperti itu. Empas. Baik Tante Mika, aku akan Gak berteman suka dengan Mika cari aja, orangnya, cari ke rumahnya, bandai. Kau sayang kan sama aku? Enggak, Jujur kau sayang sama aku dalam hati kau paling dalam. Jujur. laptopnya belum nyampe. Ih, kurang ajar, biadab. Belum diinin sama Om iPhone. Nanti kalau dibeliin Om iPhone dulu laptop baru aku kasih kau laptop ini. Kau suruh lah Om iPhone belikan aku laptop dulu. Jadi gini ya teman-teman ya. Uninu sekali deh tuh, mik murahan kayaknya. Jadi namanya manusia, isi rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Ada yang membuat sifat berubah karena keirian, ada sifat berubah karena merasa ditekan, ada sifat berubah karena tidak bisa seperti kita gitu loh. Itu pasti, namanya manusia itu pastilah tidak luput dari namanya sombong, angkuh, iri, pansos, adu domba. Iya betul. Jadi memang kita itu harus menyikapinya dengan kita sendiri. Kalau seandainya kita berlawanan dengan orang gila, kita harus meniru orang gila, maka kita gila. Jadi kalau menghadapi air dengan api, api dengan air, nah itu. Tapi kalau api dengan api, maka yang terjadi adalah kebakaran. Naik lagi sebelum Paning aku nama dia nih, semalam udah pusing lah kepala aku ke dia inilah. Sampai jam berapa semalam? Hampir jam 4 manjai. Buset. Dia mengatakan di dalam tubuh Yesus ada 2 roh, roh Tuhan satu, roh manusia satu. Umi naikkan umis. Itu dari tadi minta naik, tante. Naikkan aja. Aku nggak mau mod sini bang. Oh, bentar. Pakai handphoneku satu. Iya bang. Jadi kalau kita ini ya. Jadi gini ya. Di dalam Islam itu udah dikatakan, Nabi Muhammad udah berpesan di hadisnya ya.
apabila menimbulkan keraguan kepada kita, maka tinggalkanlah keraguan itu. Apabila udah nampak kawan kita yang kita kenal ini udah mulai kita ragukan, kita tinggalkan. Jangan makin kita ini, nanti yang timbul adalah efek saling serang menyerang. Jadi apabila sesuatu itu, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam itu namanya berteman, baik itu dengan dalam beratasan, atau pokoknya berbagai macam cara, kalau ada menimbulkan keraguan di hati kita, maka tinggalkan, kata Rasulullah. Biar apa? Biar tidak terjadi pertikaian, biar tidak saling menyebarkan fitnah, biar tidak saling menjatuhkan, biar tidak saling mengompori satu sama lain. Masalah akan selesai dengan meninggalkan masalah, bukan dengan melebarkan masalah. Itu, jadi itu bukan sesuatu yang ini ya, tidak mempengaruhi kita ya untuk berdiskusi lintas agama. Benalu pasti ada ya. Contohnya gini ya teman, iblis atau setan ini, kalau kita tidak bisa digoda, iblis ini akan berusaha menggoda kepada teman kita, kepada pasangan kita, istri, anak, orang tua, bisa. Contohnya, aku nggak mempan digoda ini. Ayolah tante, kita ajeb-ajeb yuk, ajeb-ajeb. Aku nolak, nggak mau. Digoda aku sama iblis, nggak mau. Rupanya iblis menggoda kawan aku. Bang Jai, ajak itu Tante Mika dugem, kau kan banyak duit, happy datang Bang Jai, serap, Tante ayolah, aku stres, aku ada masalah, temanilah. Pertama aku nggak mau, tetapi karena iblis nggak bisa menggoda aku, maka iblis menggoda Bang Jai. Bang Jai mau, Bang Jai ngajak aku, karena Bang Jai ganteng, aku terpaksa ikut. Tergoda aku, tangan-tangan kami. Tergoda aku. Itu. Jadi godaan itu, iblis itu menyerang sisi kanan, atas, bawah, atas, samping ke lubang. Patenjuru. Iya. Min khalfihim wa min aimanihim wa in samailihim, semua itu. Betul, 4 penjuru. Ya. Kita sapa dulu ya. Bumi, selamat siang. Mau digiling halus atau digiling kasar? Abui ini minta naik dari tadi. Halo, selamat siang, sore, Abui. Ya, selamat siang menjelang sore. Sore. Kristen kau bang? Ya, Kristen. Kenapa masih Kristen? Islam. Karena kami cerdas. Jawab ya. Kalian tidak mau menjadi anak Yahweh kan? Apa? Karena kalian tidak mau menjadi anak Yahweh kan? Udah bukan Anak hamba. nenek gimana kau bilang ini? Kalau Kristen itu mau karena kami mau menjadi anak Yahweh. Anak nenek. Astagfirullah. Ngomong yang baik-baik, sopan. Ini kok mal diskusi, kok mal awan. Anak nenek. Apa aja orang gini? Bang, kutanya samamu. Ya, kau kan masih Kristen ya. Kutanya lah samamu nih ya. Menurutmu bang, Alkitab itu apakah Yesus yang mewahyukan bang? Kutanya samamu. Ya, Roh Kudus Tuhan yang... Bukan Yesus. Yesus itu kan roh sebagai anak kan, makanya saya bilang roh yang mewahyukan. Oh, jadi menurut abang umat Kristen nih yang katanya anak-anak apa tadi? Anak-anak apa tadi? Anak nenek. Yahweh. Anaknya Oh, iya. Itu Alkitab itu 100% firman Allah bukan bang? Ya, perkataan Yesus itu kan firman. Ada juga kesaksian dari para rasul. Oh, jadi semua umat dari para Kristiani meyakini bahwa Alkitab itu 100% firman Allah, gitu ya bang ya?
Ya, ada perkataan para nabi dan para rasul juga. Coba bang, saya minta ada ininya bang. Sebutkan bang, di manakah Yesus pernah mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Di mana itu bang? Coba bang. Mau tahu lah kami bang. Coba. Ada nggak bang? Ya. Bagaimana pertanyaannya? Pernahkah Yesus mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Silakan. Jangan bilang kau anak ngewe nggak bisa jawab. Ayo bang. Oke, saya tunjukkan dari sabar-sabar. Iya, silakan. Nyelam dia tante. Ikan kutu air. Enggak lah, di awak dia, di awak. Bumi. 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 Macet. Macet, semuanya macet. Baca di Matius 13. Coba bacakan bang. Baca di Matius 13 ayat 16 sampai 17. Ya apa tuh bang bunyinya? Saya tidak bisa baca ini di aplikasi, kalau pindah ke aplikasi setengah mati. Siapa yang setengah mati bang? Jangan mati dulu bang. Oh, hujan itu bang. Wih. Iya, ya, di sini ada mau hujan ini. Oh. Apa kata dia? Bang Abu ini Kristen. Kristen katanya. Kristen apa dia? Dulu ya, Hah? Ya, apa turun dulu aku. Ini adalah ini aja loh nih. Aku mau order makanan lewat pakai HP ini, lapar aku. Yesus saja 40 hari 40 malam nggak makan. Aku mau mandi, badanku udah begatal. Yesus saja di Bible nggak pernah mandi, bisa. Ada ya, dia pernah mandi ya, waktu dia dicelupin di Sungai Yordan. Itu nggak mandi, nggak pakai sabun, kecebur namanya. Bukan berarti tidak tertulis dia nggak mengajarkan mandi. Wow. Bumi. Nggak bumi. Dulu lanjut, aku turun ya. Ini aja lah parkun. Ya udah, aku mau cairkan koin ini biar beli makan. Mana belum bisa ungkat. Sini aja lah. Naikkan ya. Diturunkan aja bumi itu. Guys, si Mika, noise J, kan tau nggak si Mika guys, dia kalau turun cepat itu bukan berarti dia ada urusan, dia pengen mencairkan koinnya biar bisa makan. Dia enggak gitu, tadi bilang. Aku gampang aja, aku di sini makan, gampang aja kok. Berdiri aja aku di pintu rumah makan itu, lama-lama diam aja aku, nanti dikasih juga. Ini cepat pergi katanya. Selesai. Aku tengok ini aja nggak minta, berdiri aja aku di pintu masuk. Yang lewat-lewat ku halangi. Bang Aboy, ada jumpa Bang Aboy. Bacakan Bang Aboy. Udah ya, aku mau mandi dulu ya. Mandilah kau, bau mau nyampe sini. Mandilah kau. Mika, minta duit. Kirim nomor. Nomor apa? Togel. Nomor BH. Aduh. Naik lagi nanti, Mika kau kan moderator kan, aku naik lagi ya. Enggak ada naik lagi loh, aku. Muhammad Koje. Ya. Oh yaudah, aku naik nanti. Aboy, Bumi, Aboy. Oh bang. Apa bunyinya bang? Ayo bang. Gak ada ya? Oke, gak ada ya. Kawan-kawan yang belum follow akun Tante Mika, di follow lah. Akunku juga nih, di follow.
Nah, pertanyaan saya cuma satu, Tante. Pernahkah Yesus mengatakan, akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Ayo, mana Gak tuh? ada, jangankan itu suruh nyembah. Makanya kenapa saya bertanya seperti itu? Karena semua umat Kristiani meyakini bahwa Alkitab itu 100% firman Allah. Menurut mereka, para penulis Alkitab itu semuanya diilhami oleh Roh Kudus ketika mereka menulis kitab tersebut. Kalau memang Alkitab itu benar-benar 100% firman Allah, tentu di dalam Alkitab itu ada pernyataan dari Allah bahwa dialah yang mewahyukan Alkitab itu dan dia pula yang menjaganya. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika ada yang mempertanyakan mana dalilnya firman Allah di dalam Alkitab yang mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab dan aku pula yang menjaganya. Nah, coba ada nggak? Jika pertanyaan seperti itu diajukan kepada Al-Quran, maka Al-Quran bisa memberikan kesaksian dan benar dari Allah. Alkitab yang antaranya sendiri dari Taurat, Zabur, Injil adalah nama-nama kitab suci yang banyak disebutkan oleh Al-Quran. Bahkan umat Islam Kalau begitu wajib kenapa- mengimaninya karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini. Taurat kepada Nabi Musa. Kau diam dulu, kau udah kasih kesempatan, kau nggak bisa jawab, kau diam dulu. Diam dulu kau, diam dulu kau. Diam dulu kau, weh, diam dulu kau. Diam dulu, kau nggak bisa jawab tadi. sudah jawab tadi di bab Nggak ada, jawabannya apa? Nggak ada, weh, diam dulu. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Karena Al-Quran banyak menyebut kitab tersebut, maka kami umat Islam juga mempelajari apakah kitab-kitab yang dimaksud Al-Quran itu ialah seperti yang ada sekarang ini. Nah, begitu. Di tangan umat Kristiani itu loh, maksudnya dalam mempelajarinya kami justru menemukan begitu banyak ayat-ayat yang jelas-jelas berasal dari penulis kitab itu sendiri maupun orang lain. Di seperti contoh nih ya, seperti contoh. Diam dulu. Seperti contoh nih, diam dulu kau. Kau nggak bisa jawab. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Di contoh dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 pasal ke-1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Galatia 1 pasal ke-1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Nah, Lukas 1 pasal ke-1. Nah, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang. Nah, ayo. comot-comot sosok tahu saja. Loh, saya tadi minta di mana kalau memang Alkitab itu 100% dari firman Allah, orang Kristen kan meyakini begitu kan? Di mana tunjukkan dalil dan datanya? Ayo. Silakan Ya baca dong di mana? Ayo baca. Akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Ayo baca. cerewetnya minta ampun atau gimana? Baca di Baca dong. Dari tadi pun. baca di Matius 24 ayat 14. Itu Baca. Injil kerajaan Muhammad itu membawa Injil kerajaan atau Injil apa? Isa itu membawa Injil kerajaan atau apa? Pertanyaanku apa tadi? 24 ayat 14. Pertanyaanku apa tadi? Injil itu tentang kerajaan surga. Apakah Injil yang Muhammad bawa itu tentang kerajaan Apa surga? pertanyaanku tadi? Kapan Nabi Muhammad Injil? Nah, itulah sebabnya Injil yang dibawa oleh Muhammad. Kapan Nabi Muhammad membawa Injil? Itulah sebabnya Muhammad membawa Injil palsu, kabar baik yang palsu. Kapan Nabi Muhammad membawa Injil? Karena kabar baik tentang kerajaan. Di mana tertulis Nabi Muhammad membawa Injil? Ini penyebabnya Bang Jaya. Kenapa ya? Kenapa perjanjian lama itu gini ya? Perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Kenapa mereka tidak memakai bahasa Ibrani? Karena takut ketahuan mereka nyolong dari Yahudi. Nah, mereka mempertahankan tetap ke bahasa Yunani. Kalau mereka pertahankan ke dalam bahasa Yunani, takut
pengetahuan paganisme. Jadi mereka di Bible mereka ini ya, kalau Allah mengatakan aku yang menurunkan, aku yang menjaganya. Nah, ada. Coba kau tanya sama aku, Tante Mika. Kau tanya sama aku. Kalau Kristen kayak gini, Bang Jai, Apa tuh? kami yang mengarang, kami yang berubah-ubah. Makanya mereka tidak memakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kedua kitab ini menjadi bahasa Indonesia biar gampang mereka merubah-rubah dan supaya laku mereka tambah kata Allah, Rasul, Isa. Biar apa? Biar laku Bible mereka ini. Perlu terlalu banyak omong. Satu diam dulu. Contoh perubahan pertama di dalam perjanjian lama kita dengar dulu, di dalam perjanjian lama kitab Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabat. Kalian ubah ke bahasa Indonesia, hari ibadahnya pun kalian ubah menjadi hari Minggu. Berapa? Biar kalian bisa suka-suka udel kalian merubah-rubah firman Tuhan. Makanya kalian ubah dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama itu ibadah Sabat bukan Minggu. Kalian ubah ke bahasa Indonesia, kabur. Gak mampu dia, gak mampu. Ketawa. Iya, jadi gitu. Mereka itu memang ya merubah ke dalam bahasa Indonesia agar mereka bisa merubah seudel-udelnya, sesuka hatinya. Contoh, ya, tidak ada perintah ke hari Minggu. Penting ubah. Bahkan makna dari bahasa Indonesia sendiri mereka ubah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Hah? Di mana di sini Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan bukti nyata mereka merubah dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Bukti pertama adalah ketika Theos, dewa, supaya gampang diterima di Indonesia mereka ganti dengan Allah, ALLH. Kalau enggak mereka harus dewa. Maka untuk menutupi kepaganismean ini mereka ubah bahasa Bible aslinya ke Indonesia. Mereka ambil dari Al-Quran. Biar apa? Biar bisa diterima oleh orang Indonesia, biar masuk akal. Kalau mereka kembali ke konsep awalnya, dewa, apostolos, pagan semuanya. Makanya di dalam Bible mereka itu sekitar 15% perkataan Yesus, 85% lagi ajaran pagan dari Yunani. Maka menangislah Yesus. Aku nggak tahu, aku di rumah ke bahasa Indonesia. Aku bilang aku bukan pencipta langit dan bumi, masih juga disembah, difitnah aku. Itu tak dari mana diambilnya kata Allah itu. Padahal di dalam bahasa aslinya Theos, itu jadi Allah. Memang orang ini suka rubah-rubah. Memang orang ini suka kaki udel-udelnya aja. Besok aku turun ke bumi naik lagi, aku nggak mau aku jumpa sama mereka. Masa aku dipindah? Kalau aku turun ke bumi, pagi aku pergi masuk gereja, masuk aku gereja, nampak aku salib trauma lah aku, naik lagi aku ke atas, dan jadi kiamat. Nangis dia. Aku tambahin. Maka ditanyanya lah, Ten, woi, aku ada nyuruh menyembah kepada aku kau. Nggak ada sih. Terus kenapa kau nyembah aku? Kau nih ya, udah kau tendang kau sesuai dengan Matius 7:21-223. Kau bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Nyah kau daripadaku. Aku nggak kenal sama kalian. Pergi kau. Langsung ambil tendangan penalti, tuang ke neraka kalian. Jadi kalau kita Bang Jaya, ini cerita ya. Kalau misalnya nih, seandainya betul lah Yesus ini Tuhan, datang dia kan, aku Tuhan, ku tarik dari sini dulu, ku bilang, aku baca Bible, kau tidak pernah mengatakan dirimu Tuhan, nyembah kepada Tuhan,
mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Ku tengok yang Esa itu hanya Tuhan di dalam agama Islam. Habis itu ku baca lagi di Bible bahwa kau menyuruh menyembah kepada Tuhan yang satu. Si Bilisis pun menyuruh kau suruh menyembah kepada Tuhan yang satu. Di mana itu, Mika? Oh, kau baca itu di Lukas 4 nomor 8. Jawab kau, ku bilang. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Setelah ku tengok di Google ALLAH, ternyata ALAH ini adalah nama Tuhan orang Islam. Ya Islam laku. Tiba-tiba kau jadi Tuhanku sekarang. Kau kan itu udah ada Paulus kan udah ada menyampaikan ke laku Tuhan. Aku bilang sama dia, nggak percaya aku. Dia pernah masuk penjara, dia pembunuh, dia penganiaya jemaat, dia adalah keturunan Farisi. Bahkan kau mengatakan keturunan Farisi adalah penutup dalam pintu ke surga. Bahkan keturunan orang Farisi kau bilang mengatakan bahwa keturunan Farisi adalah ular berudak, keturunan Benyamin serigala berbulu domba. Nggak percaya aku. Kalau seandainya Paulus ada di sini mau kerja nggak lolos, nggak bisa ngurus SKCK, aku bilang itu. Nah, gimana aku percaya sama Paulus sementara kau tidak pernah mengangkatnya, kau tidak pernah mengklaim dia menjadi rasul, kau tidak pernah mengangkatnya jadi muridnya, dari muridmu kau tidak pernah melakukan pengajaran. Ku tengok pengajaran Paulus dengan pengajaranmu pun berbeda. Gak percaya aku. Sekarang kau tiba-tiba jadi Tuhan. Oh, sorry ye. Ngomong, oh ya betul juga ya Mika ya. Ya udahlah, sorry ya Mika, masuk surga aja lah kau. Aku yang salah kata. Komplain kita umat Islam. Komplain. Gak pernah. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku kamu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.